Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Kita lanjutkan deret Fourier. Kali ini fungsi ganjil dan fungsi genap dari sebuah deret Fourier. Didefinisikan fungsi genap apabila f min x itu sama dengan fx. Contohnya gini, ya. Fx sama dengan 4x pangkat 4 min x kuadrat. Kalau semua x saya ganti dengan min x, maka akan kembali ke bentuk seperti ini. Ya, demikian pula fx sama dengan cos x. Kalau x-nya saya ganti dengan min x, ingat cos min x itu sama dengan cos x. Ya, jadi akan kembali ke fungsi asalnya. Nah, ini adalah contoh sebuah fungsi genap. Kalau fungsi genap itu kita lihat dia ini sebagai cermin. Jadi misalnya bendanya di sini, ini cerminnya, maka kelihatan bayangannya di cermin. Itu adalah fungsi genap. Sementara fungsi ganjil itu didefinisikan sebagai f min x sama dengan min fx. Ya, contohnya 4x pangkat 3 min x. Jadi kalau kita masukkan x diganti dengan min x, maka dia akan menjadi kebalikannya, menjadi minusnya ya. Demikian pula kalau sinus, coba lihat sinus, sin min x itu sama dengan min sin x. Jadi kalau tadi fx sama dengan sin x, kalau saya tulis f min x, berarti di sini min sin x. Sehingga ini adalah fungsi ganjil. Tampilan dari fungsi ganjil contohnya seperti ini. Bagaimana bisa membedakan? Kalau ingat, kalau genap itu langsung ini adalah cerminnya. Tapi kalau fungsi ganjil dua kali dicerminkan. Ini dulu cerminnya, baru ini lagi. Jadi pertama sumbu Y yang cerminnya, kemudian yang kedua adalah sumbu X. Baru hasilnya di sebelah kita lihat. Nah, kita lihat beberapa contoh fungsi ganjil dan genap seperti ini. Nah, ini ganjil apa genap? Ingat, kalau fungsi genap, ini cerminnya, bayangannya sebelah. Berarti ini adalah fungsi genap. Ini ganjil apa genap? Kalau fungsi ganjil dua kali dicerminkan, ya, dua kali dicerminkan, maka kalau ini adalah fungsi ganjil. Ini ganjil apa genap? Bukan ganjil maupun bukan genap. Ganjil apa genap? Ganjil. Bukan ganjil, bukan genap. Genap. Dan ini adalah fungsi ganjil. Ya. Deret Fourier fungsi genap itu disebut juga dengan fungsi kosinus. Jadi deret Fourier fungsi genap itu kita sebut dengan fungsi kosinus. Kembali ke bentuk dasar deret Fourier, fx sama dengan A0 per 2 tambah an cos nx tambah bn sin nx dengan koefisien A0, an dan bn yang rumusnya kita sudah ketahui sebelumnya. Ya. Nah, suatu fungsi fx di mana fx adalah fungsi genap, maka berlaku ya A0 koefisien A0 seperti fx itu sama dengan bisa diambil. Jadi kalau gambar ini bisa saya ambil separuhnya saja, kan bayangannya nanti misalnya di sini, misalnya ini cukup saya ambil separuhnya, baru saya kali 2. Jadi boleh seperti ini, 2 per V integral 0 sampai V, dan untuk fungsi genap A0-nya itu tidak 0. Jadi saya ulangi, kalau untuk fungsi genap A0-nya tidak 0 dan bisa disederhanakan 2 per V integral 0 sampai V fx dx. Jadi bukan lagi dari min V sampai V, ya, tapi 0 sampai V tapi dikali 2 di depannya. Sementara untuk fungsi genap juga berlaku bahwa A0-nya itu tidak 0, kemudian AN-nya itu sama dengan ini, sama, kita kali 2 ya, ini 2 per V, juga tidak 0, tetapi BN-nya sama dengan 0. Ya, BN-nya sama dengan 0. Jadi saya ulangi, untuk fungsi genap, A0-nya bisa disederhanakan menjadi 2 per V integral 0 sampai V fx dx, di mana A0 itu tidak 0, AN-nya 2 per V integral 0 sampai V fx cos nx dx, di mana AN-nya tidak 0, tapi untuk BN fungsi genap sama dengan 0. Sehingga karena BN-nya 0, maka bagian BN di sini hilang, maka deret Fourier fungsi genap tinggal bagian ada A0 dan ada AN. Makanya karena di sini ada kosinus, dia disebut juga deret Fourier fungsi genap disebut juga dengan fungsi kosinus. Nih. Kemudian kita lihat deret Fourier yang fungsi ganjil. Kita lihat ya, atau fungsi sinus. Kenapa fungsi sinus? Kita lihat deret Fourier-nya seperti ini, ya.
Kemudian suatu fungsi f(x) di mana f(x) adalah fungsi ganjil akan berlaku seperti ini. Ya. A0-nya itu sama dengan 0, kemudian AN-nya itu sama dengan 0, tapi BN-nya tidak 0. Jadi, deret Fourier-nya menjadi tinggal seperti ini. A0-nya, ingat, kalau dia fungsi ganjil, tidak perlu lagi cari A0 dan AN-nya sebab itu 0. BN-nya itu tidak 0, maka kita masukkan ke fungsi dasar deret Fourier, bentuk dasarnya seperti di atas sini, A0-nya 0 dan AN-nya 0, maka kita dapatkan fx-nya tinggal seperti ini. Kita lihat di sini bahwa dia adalah fungsi sinus, makanya deret Fourier fungsi ganjil kita sebut dengan fungsi sinus. Contoh, cari deret Fourier fungsi berikut. Dengan melihat bentuknya, maka ini adalah fungsi genap. Kalau fungsi genap itu berarti Bn-nya sama dengan 0. Ya, Bn-nya sama dengan 0. Maka kita harus cari A0 dan AN-nya. Untuk A0, ini 2/V integral 0 sampai V. Ini fungsinya adalah fx, Anda harus cari sendiri. Ya, ini P, berarti ini adalah x, fungsi x. Kemudian x dx, kita masukkan, kita dapatkan A0 sampai P. Sementara AN-nya, ya, AN-nya sama dengan 2/V cos nx dx. Ya. Kemudian rumus x cos seperti di atas ini, maka kita dapatkan hasil seperti ini. Jadi setelah kita integralkan, kita masukkan ini, maka kita dapatkan P min 4 per NP kuadrat. Maka deret Fourier fungsi tersebut adalah kita masukkan A0-nya, kemudian kita masukkan yang AN-nya. Jadi A0-nya seperti ini. Ingat kenapa per 2? Sebab A0-nya per 2. Jadi Pi per 2. Kemudian kenapa minus? Sebab ini minus 4 per Pi sigma ini n kuadrat cos nx. Kenapa n-nya kita taruh di dalam? Karena n itu bergerak dari 1 sampai tak berhingga. Yang tidak ada n-nya, jadi itu adalah konstanta 4 per Pi. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Cari deret Fourier fungsi berikut. Dari gambar sudah jelas bahwa ini adalah fungsi ganjil. Dari penjelasan sebelum kita bahwa fungsi ganjil itu A0 dan AN-nya sama dengan 0. Sehingga kita tinggal mencari nilai Bn-nya. Dan Bn-nya itu sama dengan 1/Pi integral min Pi sampai Pi. Ingat, fungsi ini kita harus cari dulu ya. Ini harus cari. Ini kan persamaan garis lurus menggunakan persamaan Y sama dengan mx tambah C. Kita dapatkan nanti bahwa fungsinya adalah min 3x per Pi. Ya, sin nx dx. Kemudian kita integralkan. Ya, hasilnya sama dengan ini. Kalau integral sinus ya, x sin x. Nih. Maka kita peroleh min 6 per Pi cos nP. Tentu saja setelah memasukkan nilai-nilai batasnya dari min Pi sampai Pi, maka kita dapatkan nilai seperti ini. Dengan demikian, A0-nya 0, AN-nya 0, maka deret Fourier-nya adalah min 6 per Pi sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga cosinus NP sin nx per n. Ini dikatakan fungsi sinus sebab hasilnya adalah sinus. Jadi yang terakhir tadi ini harusnya ya sinus ya. Jadi ini fungsi genap ya. Kalau ini adalah fungsi ganjil. Ini dia. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.